Shalom, perkenalkan nama saya Mesrani Banjarnahor dengan NIM 220104037. Di sini saya akan membahas tentang sistem teori dalam lembaga pendidikan. Satu, yaitu jelaskan satu teori dengan konsep, prinsip, dan implementasinya dalam bidang pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang teori behavioristik, yang dimana konsep teori behavioristik adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perilaku dikendalikan oleh lingkungan. Lingkungan memberikan stimulus atau rangsangan yang menyebabkan terjadinya respon atau tanggapan. Adapun prinsip teori behavioristik yaitu yang pertama, belajar adalah perubahan perilaku. Belajar adalah perubahan perilaku tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Perubahan perilaku ini dapat berupa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Misalnya, seorang siswa yang awalnya tidak dapat membaca, setelah belajar ia dapat membaca dengan lancar. Yang kedua, perilaku dikendalikan oleh lingkungan. Lingkungan memberikan stimulus atau rangsangan yang menyebabkan terjadinya respon atau tanggapan. Misalnya, seorang siswa melihat gurunya memberi contoh cara menghitung, kemudian ia mencoba untuk menghitung dengan cara yang sama. Kemudian implementasi teori behavioristik dalam bidang pendidikan. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur. Contohnya, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terukur agar siswa dapat memahami apa yang harus dipelajari dan bagaimana mereka akan dinilai. Yang kedua, memberikan stimulus yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran. Stimulus yang diberikan oleh guru harus menarik dan relevan dengan materi pembelajaran agar siswa dapat termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, memberikan penguatan positif atau respon yang diinginkan. Guru harus memberikan penguatan positif atau respon yang diinginkan agar siswa dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengulangi respon tersebut. Yang keempat, memperbaiki respon yang tidak diinginkan dengan penguatan negatif. Guru harus memberikan dan juga memperbaiki respon yang tidak diinginkan dengan penguatan negatif agar siswa dapat mengurangi kemungkinan untuk mengulangi respon tersebut. Soal yang kedua, jelaskan konsep dan komponen-komponen sistem dalam mengikutsertakan satu contoh sistem, yaitu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama interaksi. Interaksi adalah hubungan antar elemen yang saling memengaruhi. Yang kedua elemen. Elemen adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Yang ketiga tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh sistem. Adapun komponen-komponen sistem diantaranya yang pertama input. Input adalah data atau informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua proses. Proses adalah pengolahan data atau informasi yang dilakukan oleh sistem. Yang ketiga output. Output adalah data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dan yang terakhir umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikembalikan ke sistem untuk memperbaiki proses. Adapun contoh dari sistem diantaranya sistem komputer terdiri dari input atau keyboard, mouse, scanner, dan prosesor yaitu ataupun CPU, memori seperti RAM atau ROM, output seperti monitor ataupun printer, dan umpan balik seperti speaker, mikrofon. Contoh yang kedua yaitu sistem organisasi terdiri dari input atau sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, proses atau manajemen produksi pemasaran, output seperti produk, jasa maupun keuntungan, dan umpan balik seperti laporan keuangan, survei kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, sistem transportasi terdiri dari input ataupun kendaraan, pengemudi, penumpang. Dalam proses terjadinya pengangkutan barang dan orang. Dalam output pencapaian tujuan, dan umpan balik seperti laporan perjalanan, survei kepuasan pelanggan.
Soal yang ketiga, jelaskan konsep tujuan dan aksioma teori sistem. Teori sistem adalah teori yang mempelajari tentang sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun konsep teori sistem antara lain, elemen adalah bagian-bagian yang membentuk suatu sistem. Interaksi adalah hubungan antar elemen yang saling mempengaruhi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh sistem. Umpan balik adalah informasi yang dikembalikan ke sistem untuk memperbaiki proses. Dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Adapun tujuan teori sistem adalah untuk memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana sistem dapat mengoptimalkan untuk mencapai tujuannya. Adapun aksioma teori sistem adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan. Aksioma teori sistem terdapat berbagai macam, antara lain sistem adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi. Sistem memiliki tujuan. Sistem berinteraksi dengan lingkungan. Sistem bersifat adaptif dan sistem bersifat dinamis. Soal yang keempat, jelaskan konsep, pelopor, dan implementasi setiap jenis teori sistem dalam bidang pendidikan. Konsep teori sistem dalam pendidikan. Teori sistem dalam pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen tersebut antara lain seperti input. Input adalah komponen yang masuk ke dalam sistem pendidikan, misalnya siswa, guru, kurikulum, dan sarana prasarana. Kedua, proses. Proses adalah komponen yang mengubah input menjadi output, misalnya pembelajaran, evaluasi, dan bimbingan serta konseling. Dan yang ketiga, output. Output adalah komponen yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, misalnya lulusan yang berkualitas, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikembalikan ke sistem untuk memperbaiki proses, misalnya evaluasi hasil belajar, survei, kepuasan pelanggan, dan laporan kinerja. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem pendidikan dan mempengaruhi sistem pendidikan, misalnya masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja. Adapun jenis-jenis teori sistem dalam pendidikan, diantaranya teori sistem terbuka. Teori sistem terbuka memandang bahwa sistem pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem pendidikan harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, teori sistem tertutup. Teori sistem tertutup memandang bahwa sistem pendidikan adalah sistem yang berdiri sendiri dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem pendidikan hanya berfokus pada tujuannya sendiri dan tidak memperhatikan perubahan lingkungannya. Dan selanjutnya, teori sistem adaptif. Teori sistem adaptif menggabungkan konsep teori sistem terbuka dan tertutup. Sistem pendidikan bersifat adaptif, yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan tetapi tetap memiliki tujuan dan strukturnya sendiri. Adapun pelopor teori sistem dalam pendidikan, yaitu salah satu pelopor yang terkenal dalam teori sistem dalam pendidikan, yaitu Cześć Ursman. Ursman adalah seorang filsuf dan ilmuwan Amerika yang dikenal sebagai pelopor teori sistem dalam pendidikan. Ia mengembangkan konsep sistem pendidikan sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun implementasi teori sistem dalam bidang pendidikan, yaitu teori sistem dapat diterapkan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi teori sistem dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah. Pendekatan ini menerapkan konsep sistem dalam pendidikan dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang bersifat adaptif dan dinamis. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kerjasama tim untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan ini menerapkan konsep sistem dalam pendidikan dengan menekankan pada interaksi antara siswa dan lingkungan belajar.
Yang ketiga, manajemen pendidikan berbasis sekolah. Manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah pendekatan manajemen pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola pendidikan di sekolahnya masing-masing. Pendekatan ini menerapkan konsep sistem dalam pendidikan dengan menekankan pada interaksi antara berbagai komponen pendidikan di sekolah. Dan yang kelima, jelaskan bagaimana sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi ditinjau dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat beroperasi dari perspektif dan model sistem terbuka atau open system dengan cara yang pertama, melakukan interaksi dengan lingkungannya. Sekolah sebagai sistem terbuka harus dapat berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal sekolah meliputi siswa, guru, staf, dan orang tua siswa. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah meliputi masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja. Interaksi dengan lingkungan internal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran, bimbingan, dan konseling, dan kegiatan ekstrakurikuler. Interaksi dengan lingkungan eksternal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti program kerjasama dengan masyarakat, program pelatihan untuk guru, dan program sertifikasi untuk siswa. Yang kedua, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sekolah sebagai sistem terbuka harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Perubahan lingkungan dapat berupa perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Sekolah harus dapat menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana prasarananya agar sesuai dengan perubahan lingkungan. Selain itu, sekolah juga dapat mengembangkan program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memiliki umpan balik. Sekolah sebagai sistem terbuka harus memiliki umpan balik dari lingkungannya. Umpan balik dengan beroleh dari siswa, guru, orang tua, siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia kerja. Umpan balik ini dapat digunakan oleh sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Adapun contoh penerapan model sistem terbuka dalam sekolah, diantaranya yang pertama, sekolah menggunakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sekolah menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang ketiga, sekolah menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran. Dan yang keempat, sekolah bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, sekolah melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara berkala. Dengan menerapkan model sistem terbuka, sekolah dapat menjadi lembaga pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun berikut adalah beberapa manfaat penerapan model sistem terbuka dalam sekolah. Di antaranya, sekolah dapat lebih adaptif dengan perubahan lingkungan. Sekolah dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, dan sekolah dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.